Habis dari mana nih? Oh ya biasalah, dari Canggu kan 10K dulu nggak sih? Kita lari dulu. Lari Kalau itu sih gue sih jujur Tentang diri sendiri nih, aku jadi kepikiran. Menurut kalian berdua menjadi diri sendiri itu gimana sih? Lingkungan di sekitarku tuh kayak sosialku tuh yang ada di mana lingkungan pertemanan tuh benar-benar itu tuh berpengaruh banget. Hai pendengar setia DAD, selamat datang di podcast Dengerin Aja Dulu. Tempat mikir, tempat cerita, tapi juga tempat di mana kamu merasa gak sendirian. karena kadang kamu cuma butuh didengerin. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang agak nyentil tapi juga super relate, bener gak? Yes, tentang jadi diri sendiri di dunia yang menyuruh kita jadi orang lain. Yes. Nah, judul dari podcast kita kali ini adalah katanya be yourself. Tapi pas aku jadi diri sendiri malah dibilang aneh. Oke. Pertanyaan buat kamu. Pernah nggak kalian jadi nyembunyiin jati diri kalian biar bisa diterima sama orang lain? Atau mungkin pernah dianggap aneh cuma karena kamu gak sesuai sama template yang mereka anggap normal. Nah, perkenalkan, nama aku Vira sebagai host. Dan aku Rista sebagai co-host. Nah, bareng dua teman kita kali ini, Dea dan satu narasumber yang belum datang, akan sharing dikit nih tentang gimana rasanya jadi diri sendiri di dunia yang katanya bebas, tapi penuh dengan aturan gak tertulis. Nah, yuk kita sapa dulu yuk sama narasumbernya. Hai Dea. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Oh ya, kabarnya sih hari ini baik banget ya. Terus cuaca hari ini tuh kayak lagi bagus gitu. Terus gak ada hari ini orang yang bikin bad mood. Oke. Ini OB-nya masuk podcast ya? Oh bukan. Sebelumnya kenalin, nama gue Dika sebagai narasumber kedua. Sorry ya, gue terlambat. Tadi biasalah dari Canggu. Santai. Trafiknya kan gila banget, macet lah di mana-mana kan. Jadi ini narasumber yang lagi satu ya kak? Iya. Halo Dika. Dari outfitnya Dika sih kelihatan kayak culture banget gitu gak sih kak? Iya, pakai sandal jepit nih. Oh, gitu ya? Iya, kelihatan. Benar. Pakai Iya tote sih. bag. Habis dari mana nih? Oh ya biasalah, dari Canggu kan 10K dulu nggak sih? Kita lari dulu. Lari culture, makanya lari gua culture. kan tadi terlambat kan kesini kan. Nanti lu tiba-tiba pelari culture yang FOMO beli Adizero tuh gak Aduh, sih? kau tahu sih? Serius? Iya. Anjir, iya benar-benar. Itu kan udah harganya budaya pelari banget. Iya, itu harganya kan sempat kegoreng kan. Gue sempat beli juga tuh, kena gorengan. Harganya 3 juta tuh gila banget sih. Ya mahal banget. Parah. Mahal sih. Oh iya, kalau Dea lihat nih, Dea kok pakainya kayak abis olahraga. gitu. Olahraga. Yes, tentunya Terus keringetan Dika banget. olahraga udah gak mau kalah sama orang-orang yang lagi di Kodia. Ini kan olahraga semuanya seluruh Kodia ini olahraga kayak gue juga gak mau ketinggalan. Tapi olahraga gue tuh Olahraga apa? Gak perlu lah peralatan yang mahal-mahal gitu, masih terjangkau lah, harga yang ramah kantong pelajar sih. Ada yang sudah bang, dari baju nih. Pedal. Enggak, bukan dong. Renang. Bukan, oh jauh banget tuh. Yes, bener banget, sepak bola. Anjir, lu main sepak bola? Sepak bola. Iya dong. Unexpected banget sih. Gue tuh unik emang gitu. Unik Jadi main banget sepak bola. sih, paling unik. Banyak banget orang nanya kayak kenapa sih mainnya sepak bola, cewek main sepak bola gitu. Tapi emang gue enjoy banget ngejalanin sepak bola. Jadi kayak ini tuh gue banget. Oke, nggak apa sih, jadi diri sendiri banget Ya, ya. Ngomongin tentang diri sendiri nih, aku jadi kepikiran. Menurut kalian berdua menjadi diri sendiri itu gimana sih? Kalau menurut gua sih, jadi diri sendiri itu posisi di mana kita bisa merasa nyaman dan bebas berekspresi tanpa mempedulikan pendapat ataupun pandangan dari orang lain sih. Berarti nggak peduli gitu ya. Sama Ya, pendapatnya benar. Dika juga. Yang penting kita nyaman ngejalaninnya dan kayak nggak terasa berat gitu loh gitu. Jadi kayak nggak perlu lah mikirin omongan orang lain tuh gitu, nggak penting gitu kan. oke. Yang penting kan diri kita sendiri enjoy gitu. Ya, bebas, merasa bebas ya. Berarti kalian tim jadi diri sendiri banget nih, Iya, kayak iya. tim be yourself. Oke, tapi jujur aja nih, di zaman kayak tren-tren yang beredar gitu ya, yang tiap minggu tuh pasti ganti gitu kan. Jujur aja, kalian gampang nggak sih tetap jadi diri sendiri di tren TikTok yang ganti terus? Itu kalau menurut aku tuh tergantung ya. Karena kan sekarang nih banyak banget kalangan remaja tuh lagi berlomba-lomba lah pengen kelihatan perfect di media sosial sama di kalangannya mereka. Nah, itu tuh kadang kita tuh kayak ngerasa kurang gitu kalau nggak ngikutin gitu loh. Jadi
Jadi ada tekanan lah buat fit in di lingkungan tuh emang beneran real adanya gitu. Aku setuju banget sih tentang tekanan fit in. Karena kadang karena adanya tekanan itu tuh kan kita jadi ngerasa ragu-ragu untuk bisa mengekspresikan kita sendiri, terkekang lah gitu. Takut dianggap aneh lah sama orang-orang. Benar. Jadi dikira freaky lagi gitu kan. Freak banget orang nih gitu. Nah, aku jadi pengen nanya nih sama kalian berdua. Kalau misalnya kita akhirnya menyesuaikan diri nih sama orang lain, itu masih bisa dibilang jadi be yourself atau enggak? Nah, kalau dari pandangan gua, menyesuaikan diri itu tergantung ya. Kalau misal kita menyesuaikan diri tapi masih tidak melarang nilai-nilai yang kita anggap benar, itu menurut gua kita masih bisa menjadi diri sendiri. Nah, tapi kalau kita ternyata malah melawan atau bahkan membohongi perasaan kita sendiri, itu menurut gua sih udah nggak masuk menjadi diri sendiri. Kayak kalau cuman kayak nyesuaiin diri biar nggak awkward udah ngobrol atau nggak nongkrong tuh itu masih oke lah. Tapi kalau sampai udah kayak aduh aku udah ngerasa nggak nyaman nih kalau sampai harus kayak gini terus, nah itu tuh udah bukan jadi diri sendiri lagi sih. Itu namanya terpaksa. Iya. Oke, menarik sih apa tadi sudut pandang kalian ini berdua. Tapi pernah nggak kalian ngerasa benar-benar jadi diri sendiri nih tanpa mikirin penilaian dari orang-orang sekitar gitu? Pernah sih, pernah. Pernah. Ya, Oke. jadi kalau gua itu pas posisi misal gua lagi sendiri gitu. Lagi sendiri. Ya, dalam suasana yang hening, sunyi. Oke. Di momen saat itulah gua kayak merasa bebas gitu untuk berekspresi tanpa merugikan lingkungan sekitar gua. Oke, jadi nggak ada yang kayak ngejudge atau mikirin Ya, gitu benar. kan? Ah. Ya. Berarti lu anaknya me time banget ya. Ya, Kalau aku sih kebalikannya ya, justru kalau me time tuh kayak rasanya kesepian, lonely banget sebenarnya. Jadi kayak aku tuh ngerasa jadi diri sendiri tuh waktu sama temen yang sefrekuensi, kayak misalnya emang udah dekat banget, udah tahu kayak aku nih gimana gitu. Itu benar-benar ngerasa tuh jadi diri sendiri, kayak di situ tuh kita tuh nggak usah terpaksa lah kayak harus kayak gini, harus kayak gitu, enggak. Jadi kayak aku sama temanku terus waktu emang lagi bareng-bareng itu aku ngerasa frekuensi banget, kayak ini dunia gua banget bro. Oke. Jadi berarti orangnya extrovert ya berarti ya. Sejujurnya Ambivert. sebenarnya tuh dulu nggak ekstrovert, saya tuh nggak pede lah kayak sekarang nih. Dulu tuh waktu awal-awal masuk SMA tuh dulu orangnya harus dipancing dulu sebenarnya baru bisa ngobrol. Terus kebetulan nih dapet teman satu tempat duduk tuh pendiam, kayak dia juga ngomong-ngomong. Habis itu tuh kayak ya udah nggak ada percakapan yang spesial ataupun apa gitu. Sampai akhirnya karena penasaran kenapa orang ini tuh nggak mau ngobrol, kayak diem-diem aja, jadinya mikir lah kayaknya nih aku harus berubah deh, aku harus berubah kayak jadi orang yang so asik banget gitu. Kayak kenal sih orangnya. Kayak temanku ini tipe yang pendiam gitu. Aku tahu sebenarnya dia juga harus diajak ngobrol duluan baru dia mau ngobrol. Jadinya aku inisiatif dong, kayak aku yang mengalah gitu. Jadi ya udahlah, aku ngajak ngobrol, ternyata dua-duanya sama-sama orang so asik sebenarnya. Berarti kalian nyambung gitu ya? Ya nggak ada kayak cuman akur 3 hari aja sih. Hari keempatnya tuh udah kayak so asik banget, kayak ngomongnya tuh udah kayak ngawur kemana-mana, terus jadi cerewet banget. Kayak kasar gitu. Mulai dari situ tuh aku ngerasa kayaknya emang aku tuh harus mengubah kalau semua orang tuh emang harus diajak ngobrol duluan. Jadi kayak kalau kita diam orang tuh kayak semuanya pasti diam. Jadi mau nggak mau kita harus so asik biar orang tuh ikut jadi kayak frekuensi gitu sama kita. Tapi ada juga beberapa orang yang kita so asik malah dianggap freak. Ya itu sih. Itu orangnya emang nggak tepat aja sih kayaknya. Nggak sefrekuensi. Tapi aku mirip sih kayak dia. Kalau misalkan aku tuh nunjukin kayak diri sendiri itu sama kayak orang sama teman-teman yang sefrekuensi nih. Jadi kayak kita nunjukin benar asli, nunjukin diri sendiri tuh sama teman-teman yang sefrekuensi, karena mereka tuh kalau misalnya kita ngelakuin hal yang orang-orang anggap aneh, mereka tuh nganggapnya nggak aneh gitu loh. Jadi kayak mereka ngerti apa yang kita maksud gitu loh. Jadi ya tuh. Berarti tadi kan Dika bilang dia tuh bisa mengekspresikan diri sendiri tuh kalau lagi sendiri. Ya, benar-benar. Kalau dia tuh bareng sama teman-teman yang sefrekuensi. Oke. Tapi menarik sih apa sudut pandangnya dia dan Dika juga. Berarti kan kalian nih netral ya gitu kan? Ya. Netral dalam termasuk diri sendiri atau enggaknya gitu kan. Tapi pernah nggak sih kapan terakhir kali kalian ngerasa jadi diri sendiri tanpa mikirin penilaian dari orang lain? Kalau itu kalau itu sih gue sih jujur nggak ingat ya. Mungkin terakhir kali
Apa nih ya? Mungkin tadi malam ya. Oke. Ya mungkin ya pas ya gue lagi scroll TikTok gitu kan, terus mungkin lagi dengar lagu yang chill gitu, jadi gue merasa kayak wah diri gue nih tenang gitu kan, sama apa yang kayak tadi gue bilang. Chill guys banget ya. Ya benar. Ini kan outfit gue kan udah kayak chill banget, anak banget nih gue nih. Ya, Oke. Suka tiba-tiba suka nongkrong pinggir pantai sambil es kelapa. Iya benar. Banget tuh. Sambil lihat sunset gitu kan, pas banget tuh. Oke. Kalau Oke. aku pribadi sih kayaknya bukan yang kayak Dika ya diam di rumah nggak bisa banget sih diam di rumah, kayak kalau udah kesepian dikit harus cari kegiatan nih, harus main, harus nongkrong gitu. Langsung lah buka grup WA, pokoknya kita harus nongkrong sekarang nih. Udah kayak kalau udah ngerasa sendiri tuh kayak jenuh gitu loh, kayak aduh ini kayak bukan gue banget deh, gue harus main pokoknya mana aja yang penting nggak sendiri lah gitu. Ya kayak info-tikum gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, ya kan? Kenapa ya menurut kalian nih orang-orang tuh kayak takut dianggap beda gitu sama kayak orang-orang sekitar gitu? Kalau di aku ya pengalaman pribadi kan sekarang nih aku lagi SMA, lagi masa agit nih, dimana Agit. saya Agit kelas 12. berkuasa banget ya. Kalau di sekolahku nih aku lihat ya, yang dari ini pandanganku, opiniku, biasanya tuh setiap kelas pasti ada circle yang dia tuh heboh banget pokoknya ke sekolah. Oke. Terus ada yang orang yang tipe-tipe orang no lab yang ke sekolah tuh nggak dandan gitu kan, ada kan pasti kan. Pasti ada tipe-tipe orang yang sekolah tuh bener-bener heboh banget make upnya, terus kayak pertama di sekolah duduk yang dibuka pertama kali tuh pos make up, beda sama orang yang no lab tuh pasti yang dibuka yang pertama kali tuh buku. Nah itu perbandingan ya kan, pasti orang yang heboh nih dia punya circle besar. Nah pasti dia kayak bakal ngomentarin orang yang buka buku nih, kayak kenapa sih kok malah buka buku, kenapa nggak ngikutin standar kita di sini, kita loh iya kita nih budaya kita nih datang ke sekolah terus main TikTok gitu kan, terus ngapain malah baca buku gitu, kayak aneh nggak sih orang ini. Nah gitu, dari itu tuh orang yang dikomentarin tuh kayak pasti ngerasa kalau dia tuh juga beda gitu, tapi tergantung orangnya dia nanggepin atau enggak gitu. Biasanya ada yang nanggepin, ada yang enggak. Nah itu tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi yang pasti orang takut dianggap beda tuh karena itu tadi, kayak mayoritas tuh orang-orang tuh pada beda lah dari dia gitu pokoknya. Apalagi ini udah berkelompok gitu. Ya, berkelompok gitu lah. Oke, dari yang udah kita obrolin tadi, dia tuh ternyata dia dan Dika nih terutama kan nggak gampang jadi diri sendiri karena ya ada tekanan dari lingkungan sekitar kan. Untuk sehingga dia dan Dika nih kayak berusaha nyatuin diri sama orang lain ya kan. Oke, apa yang bikin kayak kalian ngelakuin hal itu? Tekanan sosial kah, keluarga atau teman-teman sekitar? Kalau dari gue sendiri itu sih kebanyakan dari faktor eksternal ya, terutama dari lingkungan keluarga. Jujur gue sendiri itu berlatar belakang keluarga militer. Jadi bokap gue atau bapak gue tuh cukup keras orangnya. Waduh. Jadi itu kenapa dari kecil gue sering banget dari kalimat kayak kamu tuh kenapa sih nggak bisa kayak dia? Kamu tuh harusnya begini. Jadi karena hal tersebut gue jadi kayak berusaha untuk mencoba fit in ke dalam suatu lingkungan yang gue anggap baru untuk dapat diterima. Itu sih. Kalau aku pribadi sih ya karena apa ya, kayak dibilang tadi di awal, kan aku dulu tuh nggak pede gitu. Jadi kayak lingkungan di sekitarku tuh kayak sosialku tuh yang ada di mana lingkungan pertemanan tuh benar-benar itu tuh berpengaruh banget. Kayak yang tadi Bang bilang, teman kelas, teman duduk tuh itu juga berpengaruh. Terus yang awalnya dulu tuh waktu awal SMA tuh belum kenal sepak bola sebenarnya. Terus setelah pertengahan itu baru mulai kenal sepak bola, terus dapat teman juga di situ aku ngerasa kayak perubahannya itu ada kelihatan banget gitulah. Dari yang awalnya nggak banyak omong tiba-tiba jadi bacot banget, sampai teman duduk tuh yang dari kelas 10 sampai kelas 12 sekarang masih duduk bareng. Aku yakin dia bosen dengerin aku ngomong. 3 tahun ya, bareng-bareng 3 tahun. Sebenarnya bosen juga sih. Oh gitu, oke. Cukup muak lah ya lihat mukanya tiap hari. Iya, muak banget. Kesel nggak mau sama dia? Kalau kesel sih sebenarnya 50-50 lah ya. Kadang dia ngeselin, kadang dia juga ya enggak lah. Oh gitu ya. Oke, jadi dari jawaban Dea sama Dika nih kita tahu kalau mereka melakukan hal itu yaitu fit in karena berbagai faktor ya.
kalau dari Dea sendiri kan tadi katanya karena tekanan sosial nih. Terus kalau Dika dari tekanan dari orang-orang terdekat, Keluarga dari keluarga. kan. Nah, kalau misalnya kita nih berusaha untuk menyesuaikan diri sendiri agar dapat diterima orang lain, ataukah kita kayak bahasanya tuh kita go with the flow gitu ya. Itu kan agak nyambung nih sama topik kita yang selanjutnya. Oke, yang tahu nggak? Topik apa tuh? Topik apa ya? Nah, topiknya tuh adalah FOMO. FOMO, Ada iya. tahu nggak panjangan FOMO itu apa? Oh, Apa ya, FOMO? fear of missing out nggak sih? Benar. Benar. Nah, gimana tuh pendapat dari kalian? Apakah kalau misalnya kita mencoba untuk fit in itu bisa termasuk FOMO atau enggak? Karena mirip-mirip kan? Iya. Nyamain diri sendiri sama nyari validasi gitu sama orang-orang. Kalau menurut gue sih kayak FOMO atau enggak kayak sama nyesuaiin diri sendiri ya. Kalau itu sih tergantung ya, kayak misalnya nyesuaiin diri sendiri kayak takutnya tuh ketinggalan tren gitu kan. Itu tuh masih oke lah. Tapi kalau sampai yang tadi dibilang kayak nyari validasi itu kayak udah mengubah diri sendiri, kayak ikut-ikutan itu mau diri sendiri untuk FOMO itu udah nggak banget sih menurutku. Terus kayak ngapain sih juga kayak gitu, ntar tuh malah diri sendiri tuh capek sendiri kalau ngikutin semua tuh kayak ntar ada kayak gini kita harus ikut kayak gini. Apalagi yang lagi kayak sebenarnya nih jujur aku juga orang FOMO, tapi FOMO nya tuh bukannya kayak misalnya nih yang sekarang lagi viral kopi tuku sampai ngantri berjam-jam tuh. Kadang aku mikir buat apa sih kayak gitu, mendingan tunggu entar gitu nggak sih pas sepian itu baru kita kesana. Terus yang lagi ini apa Crybaby, Labubu yang waktu itu baru buka tuh gila banget. Itu jujur gue tertarik, tapi gue beli tuh nunggu ya sepi lah, kayak pas udah middle gitu lah ya udah Malas ngantri ya. turun lah itu FOMO-nya turun tuh ya ikut lah beli. Tapi kalau bener-bener baru banget nih launching terus lagi orang ngantri rame kayak sampai 24 jam ngantri itu buat apa? Nggak apa ya, nggak ada feedback baliknya lantar yang didapetin tuh. Ya apalagi kalau judulnya habis, kan kesel gitu ya. Udah ngantri lama terus habis buat apa gitu kan. Ya gue juga tuh sempet tuh ngantri Labubu, gila banget sih. Udah ngantri lama-lama gitu kan, ternyata stoknya habis. Astaga. Ya bener banget ya. Sumpah lu beli Labubu buat apa? Ya gue buat koleksi. Gue Ceritanya kolektor nih. ya gue kan ya kolektor figur lah dikit-dikit. Kayak Labubu, terus apa sih kayak pop toy gitu, blind box ya blind box yang di TikTok itu kan rame banget tuh. Ya beberapa gue ada beli lah ya buat koleksi di rumah. Oke, niatnya mungkin baik ya dari dia tadi kayak FOMO gitu, biar nggak dianggap aneh kan sama orang-orang. Tapi kadang justru dari situ kita jadi kayak jauh dari diri sendiri. Tapi kayak Dea atau nggak Dika gini kan, pernah ngerasa di titik itu kayak aku tuh bukan aku yang dulu gitu, kayak gitu. Pernah ngerasa kayak gitu? Itu aku pernah sih. Pernah. Coba pernah ini lucu banget. Ini tuh ceritanya tuh kan lagi laku itu tuh lagi beredar apa ya, outfit skena itu Starboy. Nah, saat itu tuh sebenarnya bukan outfit gue banget. Outfit gue banget yang simpel kayak gini aja. Celana pendek gitu. Iya, ini gue banget tuh. Nah, akhirnya gue nyoba lah outfit skena tuh kan. Beli celana jeans yang gede banget tuh. Bahkan bapak gue pun kaget tuh, ngapain gue beli kayak celana gitu. Terus tuh pakai lah nongkrong. Budaya kan dulu pakai celana jeans yang besar, terus pakai baju yang besar, sepatunya pokoknya Puma Speedcat kan. Iya. Tahu. Ya habis itu pakailah topi kebalik gitu kan, pakai topi Kebalik. Itu ke kafe sama teman-teman kan. Habis itu dilihatin tuh sama orang-orang kafe kayak habis itu aku ngerasa doang kayak dilihatin gini, aku aneh nggak sih gitu. Habis itu aku tuh masih ngerasa kok enggak deh, kayaknya emang nggak aneh, tapi emang orang-orang siapa tahu ngeliatin tuh kayak sekilas aja, emang perasaanku aja. Tapi ternyata makin kesini tuh aku nyadar ternyata itu tuh bukan outfitku. Sampai akhirnya sekarang tuh baju celananya masih utuh dan nggak pernah aku pakai lagi karena aku rasa itu bukan aku banget dan aku tuh nggak nyaman sebenarnya pakai kayak gitu. Karena kan biar nggak ketinggalan tren aja sih waktu itu lagi skena itu kan ngikutin ya, jadi nggak pengen ketinggalan gitu lah trennya. Kalau udah kayak gini kan FOMO nih, kayak berarti kayak udah kehilangan diri sendiri, jati diri gitu lah kan. Berarti kalau misalnya kayak gitu,
kalian tuh kayak lebih milih tetap nyamain diri sama orang lain atau kayak FOMO gitu, atau balik ke jadi diri sendiri kalian nih gitu? Kalau dari gua sih bakal tetap nyamain diri sendiri. Ya nyamain diri sendiri sama orang lain karena ya gimana ya, gua kan mencoba untuk tetap berada dalam lingkungan tersebut gitu loh. Jadi biar gua nggak dijauhin. Kayak biar tetap bersosialisasi ya. Tetap berada dalam lingkungannya gitu dah. Kalau aku sih aku kebalikan banget ya dari kayak aku bakal balik ke diri aku sendiri karena maksud gue udah gini, kalau emang aku gak nyaman ngejalaninnya ya udah nggak usah dilanjut gitu loh. Gitu tuh merubahnya pun balik lagi ke diri sendiri tuh nggak langsung tiba-tiba berubah gitu, nggak dari hal-hal kecil dulu. Yang diubah tuh dari berpakaian dulu lah, misalnya diubah tipis-tipis, habis itu selera musiknya misalnya diubah, habis itu kayak cara ngomongnya gimana, habis itu ya pokoknya perlahan lah, pelan tapi pasti, nggak bisa langsung yang semuanya tuh instan langsung diubah. Step by step. Ya. Pelan-pelan lah. Ya. Nah, nggak terasa nih kita tadi berada di penghujung acara. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara kalian bedain antara mengubah diri dalam artian menyesuaikan diri sama mengubah diri demi validasi orang lain? Kalau itu sih, kalau menyesuaikan diri sama apa tadi? Mengubah diri demi validasi orang lain. Oke. Kalau menyesuaikan diri itu menurut gua itu masih bisa berubah. Jadi semisal kita tuh harus tahu gitu loh, kapan kita masih tetap ngikut sama orang, kapan kita harus tetap jadi diri sendiri. Tapi kalau kita semisal bisa dibilang kayak kita nih udah ternyata berubah gitu hanya untuk demi seseorang, itu menurut gue udah kayak haus validasi banget sih. Benar. Gue setuju sih sama Dika, apalagi kalau nyesuaiin diri itu kan artinya adaptasi. Sama Kalau emang lingkungan kita sekitar. nyaman ya kita lanjut, kalau emang enggak ya udah kayak diganti aja gitu. Nah terus kalau nyari validasi itu kan kayak emang dia tuh sengaja gitu loh biar dapat perhatian itu, atensi dari orang-orang gitu sih menurutku. Nah, makasih banyak buat Dea dan juga Dika karena udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng. Ya, sama-sama. Nah, itu benar-benar ngasih insight baru, benar gak sih? Oke, buat penonton setia DAD, jangan lupa apapun yang kamu rasain, karena kadang kamu cuma butuh didengerin. Dadah. Episode selanjutnya. Dia udah lama. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita sering takut kelihatan beda dari yang lain? Terus kalau beda aneh emangnya? Aneh itu selalu berarti buruk. Atau karena gak sesuai dengan mayoritas? Something bad is bound to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my... Tadi kepencet-pencet lagi. Hai, selamat datang. Hai. Halo. Nah, Dika tuh. Dari sepandangan gua, Oke. boleh diikat kan tadi ya? Kalau dari sepandangan gua, menyesuaikan diri itu Sebelum kita mulai, sedikit disclaimer ya teman-teman. Cerita dan opini di kota. Kita coba ngerekam nih. Nah, kita kayak mulai dari yang ngobrol. 3, 2. Sebelum kita mulai, sedikit disclaimer. Apa? Tenang. Slownya pelan-pelan aja, sedang buru-buru. Ya, lagi bilang, oh my god. Oke. kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita sering takut jika Gak sendirian, karena kadang kamu cuma butuh didengerin. Nah,
Pernah dibilang aneh cuma karena kamu gak sesuai sama template yang dinyatakan norma. Nah, perkenalkan, aku Vira sebagai host dan aku Ista sebagai co-host. Nah, bareng dua teman kita hari ini, Dika, sorry dia nggak bisa Kenalin, nama gue Dika sebagai narasumber kedua. Sorry ya, gue terlambat. Tadi biasalah dari campur, trafiknya kan gila banget. Setelah di mana-mana kan. habis dari mana nih? Oh ya biasalah, dari campur kan. Thanking dulu nggak sih? Kita lari dulu. Habis itu ya makanya rumah gue kan tadi terlambat kan di sini kan. Tuh, apa lagi yang satu apa dia? Dulu rumah bini ya? Gratis, mau bisa sendiri. Wadahnya mana? Tapi kalau pikir-pikir itu kayak cuma sendiri nggak sih? Kayak kita kan mulai kehilangan diri kita yang asli. Nah, menurut kalian gimana sih cara untuk menyikapi hal ini? Udah ya.